Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kisah Wali Songo Pupuh 8 yang berjudul Rintih Trah Rajasa, Wilayah Pengging. Mulanya hanya lentikan bara yang berkedip-kedip, lalu menyala terang dan akhirnya membakar apa saja di dekatnya. Tak ada lagi air yang mampu memadamkannya, karena api sudah sedemikian meraya, membesar seiring tiupan angin dari mancanegara. Tak peduli apa saja, selama ia kering aking, tak basah oleh air, ia akan dilalap oleh nyalanya. Dan lautan saat itu kepunyaan mereka. Lautan adalah tempat bermain sang api yang tengah meraya itu. Saat ini memilih bermain bersama lautan berarti harus siap membuang harga diri. Tetapi memilih untuk mengering berarti harus siap dilalap sang api. Mata yang nanar itu menyapu aksara yang tergurat di atas daun-daun tal. Terasa sepat sudut kelopak matanya. Terasa hatinya bagai bara yang meletik-letik, terbakar oleh api tertiup dari pesisir. Ia menggumam, lontar terlipat, tergenggam erat oleh tangan kanannya yang menumpu di atas paha. Aku telah memahami maksud Kang Mas Prabu Rana Wijaya. Berganti-ganti sembah terangkat di depan wajah. Kemarahannya adalah kemarahanku juga. Kemarahanku adalah kemarahan Rama Prabu Handayaningrat. Kemarahannya adalah kemarahan Paman Bre Pandan Salas. Kemarahan dari Trah Eyang Rajasa. Lanjutnya lagi. Terdengar hembusan napas, dadanya terasa panas. Betapa berani kalian datang kemari untuk mengantarkan nawala kemarahan ini, membawa bara di depan api yang menyala berkobar-kobar. Tubuhnya yang tegap kini berdiri, bergerak ke sudut ruangan, menyampingi dua orang yang masih bersila dan menunduk takzim. Matanya nanar menerawang keluar pendopo. "Gusti," ujar salah satu dari dua orang yang bersila, yang berdiri menoleh, "kami telah membunuh 2 prajurit Demak saat hendak menuju Pengging ini." Raut muka sosok yang dipanggil Gusti memerah. "Bagaimana bisa?" "Singgih Gusti, kami berdua kepergok mereka." Sontak tubuh tegap itu berbalik. "Apakah itu berarti orang-orang Demak tahu kalian mau kemari?" "Tidak Gusti, mungkin mereka tahu kami dari Daha, tapi mereka tidak tahu kemana kami hendak menuju." Desahan napas terdengar. "Sungguh berani kalian." Mereka berdua menyembah dan menundukkan wajah. "Nyuwun pangaksama Gusti, kami harus memberikan jawaban apa kepada Pukulun Batara Ring Daha?" "Sulit, sungguh sulit." Sosok yang masih berdiri itu tak lain adalah Ki Ageng Pengging. Tampak berpikir keras. Semakin keras dia berpikir, semakin kebuntuan yang didapatinya. "Dengarkan." Dua orang yang bersila yang tak lain adalah Ken Nuregola dan Panji Tugaran memasang telinga baik-baik. Laut kini telah berubah. Dulu armada Majapahit merajai laut Nusantara. Di mana saja ada tempat untuk mengembangkan layar, junjung Majapahit pasti ada di sana. Angin semilir berhembus ke ruang pendopo. Angin barat dan timur tak lelah bercengkerama dengan umbul-umbul merah putih.
Tak ada jung yang lebih besar daripada jung Jawa. Gelondongan kayu pilihan dari Sumbawa dan Lombok membuat kokoh jungjung Majapahit. Ditambah bedil gede, cetbang, buatan Palembang. Keperkasaan armada laut Majapahit tak tertandingi di mana-mana. Tak ada yang paling ditakuti melebihi jungjung berumbul-umbul merah putih, umbul-umbul gula kelapa kita. Tetapi kini jagat telah berubah. Orang-orang atas angin itu yang suka mengenakan pakaian kedodoran bagai walang kadung telah merajai lautan. Di mana-mana mereka ada, tidak hanya di Nusantara, bahkan sampai Jambu Dwipa. Majapahit kini merosot jauh. Lautan yang merupakan kunci utama kebesaran kita telah dikuasai bangsa lain. Lihat di sana, Cirebon, Dermayu, Pergota, Demak, Jepara, Lasem, Tuban, Pamotan, Tandes, Ujung Galuh, semua telah mereka kuasai. Hanya pelabuhan Kalapa, Panarukan, dan Ulu Pampang yang masih belum berubah. Yang lebih parah, telah berkembang pesat bandar besar di Hujung Medini. Bandar yang disebut Malaka, bandar milik Kesultanan Malaka. Kesultanan yang serupa dengan Demak Bintara. Kesultanan yang dipenuhi ajaran orang atas angin. Kesultanan yang memegang kunci selat antara Swarna Bumi dan Hujung Medini kini telah terlipat, tertekuk. Orang-orang atas angin ada di mana-mana, menggagahi titik-titik penting, menggenggam urat nadi Nusantara. Di mana lagikah kita bisa berkuasa selain di pedalaman? Kentugaran dan Panji Werigola semakin tertunduk. Lantas apa yang bisa kita andalkan di pedalaman? Mampukah berdiri berapa lama ketika urat nadi kita terpotong sedemikian rupa? Kesunyian saat itu sungguh tak enak dirasa. Hati berdebar, resah, dan gundah. Ki Ageng Pengging meliuk duduk kembali di kursi kebesaran Trah Pengging, kursi yang semakin lama terasa semakin dingin. Bau kemenyan terbawa hembusan angin lalu, seolah ingin mengabarkan bahwa tanah Jawa semakin tidak bisa menerima kehadirannya, karena bau kasturi dari tanah Gersang sana sedang merajalela. Asap kemenyan yang sudah ribuan tahun lamanya menemani dengan setia udara Jawa setiap pagi, siang, sore, dan malam, kini hanya bisa dijumpai di tempat-tempat sunyi. Asap yang menghubungkan para dewa, roh leluhur, dan makhluk halus dengan manusia Jawa. Gusti, ujar Panji Tugaran seraya menghaturkan sembah. Ki Ageng Pengging mengangkat tangannya, sebuah isyarat agar yang memanggilnya segera berbicara. Apakah cukup yang harus kami haturkan kepada Pukulun Batararing Daha? Sosok yang duduk di atas kursi mengangguk tanpa semangat. Sampaikan kata-kataku tadi. Kasinggihan dawuh sembah terangkat dari mereka berdua. Sekarang beristirahatlah, ambil waktu 1-2 hari di Pengging. Kalian pasti sangat lelah, dan perjalanan nanti pun akan sangat melelahkan. Baik Kentugaran maupun Panji Werigola hampir bersamaan menghaturkan sembah. Restu Pukulun Gusti, hamba berdua harapkan, ucap Kentugaran. Restuku menyertai kalian, Hyang Jagat Pramudita, para dewa, dan leluhur tanah Jawa akan melindungi kalian. Hamba akan ikat di ubun-ubun hamba, akan hamba jadikan pusaka bagi hamba, ujar Kentugaran. Hong Awikna Mastu,
Panji Tugaran dan Ken Wregola mengangkat sembah untuk terakhir kalinya, lalu undur diri. Akankah Pengging berontak? Akankah Pengging menuntut haknya? Tahta tanah Jawa yang sekarang diduduki Panembahan Jinbun adalah tahta yang berteriak-teriak memanggil-manggil nama Handayaningrat keempat, Raden Jaka Sengara, kesatria Pengging gagah perkasa yang pernah berjasa kepada Raden Kertabumi karena dia telah merebut kembali Dewi Retna Pembayun, putri Raden Kertabumi, yang dilarikan ke Belambangan oleh Menak Dali Putih. Dewi Retna Pembayunlah sesungguhnya ahli waris sah tahta Majapahit. Bagaimana tidak, dia putri sulung Raden Kertabumi yang lahir dari permaisuri Dewi Amarawati. Ketika dia dinikahkan dengan Jaka Sengara atau Handayaningrat keempat, tahta jelas-jelas menjadi hak Trah Pengging. Ya, Dewi Amarawati, putri Campa itu, yang dinikahi Raden Kertabumi pada tahun 1443, sebelum dia ditabalkan menjadi Raja Majapahit pada tahun 1474. Waktu itu, Raden Kertabumi masih menjadi raja muda di Keling. Dari perkawinan tersebut lahir 3 orang putra-putri. Yang sulung bernama Dewi Retna Pembayun, yang kedua bernama Raden Arya Lembu Peteng. Sosok ini kemudian berkuasa di Sampang, Madura, dan yang bungsu bernama Raden Gugur. Sosoknya dikenal dengan sebutan Susuhunan Lawu atau Sunan Lawu, menjadi pertapa di Gunung Lawu selepas Majapahit jatuh pada tahun 1478. Pada saat Majapahit jatuh, Raden Gugur baru berumur 7 tahun. Raden Jaka Sengara atau Handayaningrat keempat adalah keturunan dari raja-raja Pengging. Di tubuhnya masih ada tetes darah Raden Bandung Bandawoso yang membangun percandian di Prambanan. Dia mempunyai seorang adik wanita, Raden Ayu Retna Dumilah. Kabar yang terdengar kemudian, Raden Ayu Retna Dumilah dikenal dengan gelar Putri Gunung Ledang di Tanah Malaka. Dari perkawinan antara Raden Jaka Sengara dengan Dewi Retna Pembayun lahir 2 orang putra. Yang sulung bernama Arya Lembu Kanigoro atau Kebo Kanigoro, yang bungsu bernama Arya Lembu Kenongo atau Kebu Kenongo. Arya Lembu Kanigoro meninggalkan Pengging begitu ayah dan ibunya wafat setelah Majapahit runtuh. Dia bertapa di lereng Merapi, sedangkan Arya Lembu Kenongo tetap bertahan di Pengging. Orang-orang pesisir memberinya gelar Ki Ageng Pengging. Ayahandanya Raden Jaka Sengara atau Handayaningrat keempat yang telah wafat dikenal dengan gelar Ki Ageng Pengging Sepuh. Tahta Majapahit memang menjadi hak Trah Pengging dan Daha. Tahta yang diduduki Panembahan Jinbun seharusnya jatuh kepada Ki Ageng Pengging dan Raden Ranawijaya dari Daha. Raden Ranawijaya memberikan tengara untuk mendukung Ki Ageng Pengging. Jika ada hasrat untuk merebut tahta berarti harus mengobarkan perang melawan Demak Bintara. Rencana Raden Ranawijaya adalah Jawa belahan barat biarlah dikuasai Ki Ageng Pengging, sedangkan Jawa belahan timur akan dikuasainya sendiri. Dari pihak ayah, Raden Ranawijaya adalah keturunan ketiga dari Raden Kertawijaya, Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1447 sampai 1451. Sementara dari pihak ibu, Ki Ageng Pengging adalah keturunan ketiga dari Raden Kertarajasa Sang Sinagara. Raja Majapahit yang memerintah
pada tahun 1451 sampai 1453. Raden Kertawijaya dan Raden Kertarajasa adalah kakak beradik putra Prabu Wikramawardhana dari Selir. Prabu Wikramawardhana sendiri memerintah Majapahit pada tahun 1389 sampai 1427. Kakak beradik itu membuat kesepakatan untuk memegang tahta Majapahit secara bergantian selepas kakak mereka, Dyah Rani Suhita, putri Prabu Wikramawardhana dari permaisurinya, dari Kusumawardhani, mangkat tanpa meninggalkan seorang putra. Rani Suhita sendiri memerintah Majapahit pada tahun 1427 sampai 1447. Meski sudah ada kesepakatan, perebutan tahta Majapahit tak bisa dihindari. Walaupun tidak menimbulkan perang yang berdarah-darah, selepas Rani Suhita mangkat pada tahun 1447, tahta diserahkan kepada Raden Kertajaya hingga tahun 1451. Pada tahun 1451, adik Raden Kertajaya, yaitu Raden Kertarajasa Sang Sinagara, menggantikan kedudukan kakaknya sebagai Raja Majapahit hingga tahun 1453. Setelah itu, selama 3 tahun perebutan tahta terjadi, tidak ada satupun yang menjadi Raja Majapahit. Waktu itu, roda pemerintahan dijalankan oleh Sang Panca Ringwilwatikta, 5 orang pelaksana tugas-tugas kenegaraan yang terdiri dari Rakian Mahapati, Rakian Tumenggung, Rakian Demung, Rakian Rangga, dan Rakian Kanuruhan hingga pada tahun 1456. Putra Raden Kertawijaya, Raden Girishawardhana, Dyah Suryawikrama disepakati untuk memegang tahta hingga tahun 1466. Seharusnya setelah itu giliran keturunan Raden Kertarajasa yang mengambil alih tata. Namun diam-diam tanpa kesepakatan terlebih dahulu, Raden Girishawardhana Dyah Suryawikrama mengangkat anaknya Brepandan Salastiga menjadi raja. Tak ayal pengangkatan tersebut menimbulkan sengketa di Keraton Majapahit hingga Brepandan Salastiga yang telah mengambil gelar Singhawikrama-wardhana Dyah Suprabawa meninggalkan keraton pada tahun 1468. Hanya 2 tahun dia memerintah Majapahit. Tidak ada satupun yang bisa dia kerjakan saat itu. Dan lagi-lagi setelah itu, tahta bukanlah diduduki keturunan Raden Kertarajasa, melainkan putra sulung Brepandan Salastiga, Raden Wijaya Kusuma, kakak kandung dari Raden Ranawijaya. Dia menabalkan diri sebagai Raja Majapahit secara sepihak. Dia mengambil gelar Singhawardhana dan memerintah Majapahit selama 6 tahun. Pada tahun 1474 dia mangkat. Setelah Raden Wijaya Kusuma mangkat, giliran keturunan Raden Kertarajasa naik tahta. Putra bungsu Raden Kertarajasa yaitu Raden Kertabumi yang pada saat itu menjadi raja muda di Keling memegang pemerintahan Majapahit. Tetapi baru 4 tahun dia menduduki tahta, Majapahit hancur oleh serangan Demak. Adalah Raden Hasan, putra Raden Kertabumi sendiri, yang lahir dari Selir Cina, yang menghancurkan Majapahit. Dia memeluk agama Rasul dan terkenal dengan gelar Panembahan Jinbun. Pada tahun 1478, dia menyerang keraton Majapahit. Putra Selir yang tidak mempunyai hak apa-apa atas tahta telah berani merebutnya. Tak hanya merebut tahta,
Dia juga memboyong segala kebesaran Majapahit ke tempat baru, ke daerah pesisir utara Pulau Jawa, Demak Bintara. Majapahit sendiri kemudian berubah menjadi negara bagian yang dikuasakan kepada seorang Cina Muslim yang tidak memiliki darah rajasa sama sekali. Nyolaiwa namanya. Dia diangkat sebagai Raja Majapahit bawahan Demak oleh Panembahan Jinbun. Merasa sebagai keturunan Apsah Rajasa, Sang Amurwabumi, Ken Angrok, leluhur raja-raja Majapahit, Raden Ranawijaya, putra kedua Bre Pandan Salastiga yang memegang kuasa atas Daha, 6 tahun kemudian menggempur Majapahit. Dia dibantu oleh kakak Raden Kertabumi, putra sulung Raden Kertawijaya, yaitu Raden Wijaya Parakrama dari Jinggan. Peperangan dahsyat terjadi. Raden Wijaya Parakrama gugur di medan laga, namun pada akhirnya Majapahit berhasil direbut. Raja Majapahit Boneka Nyolaiwa tewas dalam perang itu. Demak tidak berkutik, Demak tidak mampu mempertahankan Majapahit. Dan Raden Ranawijaya kini menambalkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Wilwatikta Janggala Kadiri Prabunata. Majapahit di Trowulan dipindahkan ke Daha, sehingga kini Raden Ranawijaya dikenal sebagai Batara Majapahit Ring Daha. Dan sekarang Batara Majapahit Ring Daha telah berkirim nawala kepada Ki Ageng Pengging, nawala yang berisi ajakan untuk merebut tahta Majapahit yang diduduki Panembahan Jinbun di Demak. Nawala yang mewartakan apabila nanti Demak berhasil dijebol, bumi Jawa akan dibagi menjadi 2, wilayah barat dan dikuasai Ki Ageng Pengging selaku keturunan Raden Kertarajasa. Wilayah timur akan dikuasai Raden Ranawijaya selaku keturunan Raden Kertawijaya. Ki Ageng Pengging kini resah. Pengging tidak seperti dulu. Telah banyak yang berubah, teramat banyak. Iya Kang, aku tahu, walaupun aku baru kali ini ke Pengging. Apa yang kau tahu tentang kebesarannya, tentang prajurit-prajuritnya yang gagah berani? Dari mana kau tahu? Angin yang membawa kabarnya berhembus-hembus ke segenap penjuru Jawa. Percayakah kamu kepada kabar itu? Tidak, karena berlainan dengan yang aku lihat sendiri. Kamu kecewa, sangat. Dan tahukah kamu betapa kecewanya aku? Iya Kang, dan memang sepatutnya Kakang kecewa. Kakang pernah menyaksikan kebesaran Pengging, kebesaran yang sekarang hilang. Ya, yang dipanggil Kakang tak lain adalah Panji Tugaran menyandarkan tubuhnya ke sebatang pohon. Apakah prasangkaku ini juga menjadi prasangka Pukulun Ring Daha? Ya, begitulah. Pukulun Ring Daha menyangka bahwa Pengging masih gagah perkasa, agung dan besar. Pengging yang hendak diajak bergabung dengan Daha untuk memukulkan Gada bersama-sama kepada Demak. Betapa salah prasangka Pukulun Ring Daha jika melihat Pengging sekarang, dan akan bertambah malu mendengarkan kegamangan Pukulun Ki Ageng Pengging. 2 utusan Daha yang tengah beristirahat dalam perjalanan pulang itu teruntuk untuk kecewa. Hari masih siang, cahaya matahari tak mampu menembus lebatnya dedaunan hutan tempat mereka beristirahat. Kuda-kuda mereka dicancang di sebatang pohon yang tak begitu besar. Mereka pun seperti menikmati kesejukan hutan. Sesekali menjejak-jejakkan kakinya ke tanah, mengibas-ngibaskan ekornya, mengusir serangga yang hendak menempel di bokong mereka. Berasa percuma mengemban tugas ini, Kang.
"Hus!" bentak Panji Tugaran sembari mendelik, kemudian bangkit dari duduknya. "Tak patut kau berkata seperti itu." Ken Warigala seketika terdiam. Matanya mengamati keadaan sekitar, mata yang penuh kecewa, dan Panji Tugaran kembali menyandarkan tubuhnya. "Ucapan pukulun Ki Ageng Pengging tadi, Kang. Aku tahu perasaanmu. Ucapan yang menciutkan hati. Susah, tak perlu diingat-ingat. Bagaimana bisa?" Kini ganti Panji Tugaran yang terdiam. "Di Daha kita mendengar semangat berkobar-kobar. Di Daha kita melihat prajurit-prajurit berlatih keras, berkeringat, terkilir jarinya, lebam tubuhnya, bahkan terluka. Di Daha kita menyanyikan lagu-lagu kejayaan, mengibarkan panji-panji Majapahit dengan dada bergemuruh dan air mata yang menitik." Ken Warigala menelan ludah. "Kita berharap saat melangkahkan kaki keluar Daha, kita akan mendapati hal serupa di Pengging. Berharap melihat semangat para prajurit Pengging. Berharap melihat mereka berlatih keras, kesakitan, terkilir dan berkeringat. Tapi apa? Yang terlihat hanyalah prajurit-prajurit yang mencangkul sawah, yang mencambuki kerbau-kerbau mereka, yang menancapkan mata bajak ke tanah. Kau lihat itu. Ah, bukan musim tanam sekarang, tapi itulah yang mereka kerjakan selama ini." Ken Warigala menyandarkan tubuhnya ke sebuah batang pohon, dan Pukulun Ring Pengging tak lagi duduk dengan gagah, tak lagi menggenggam keris dengan kencang, tak lagi mengangkat wastranya. Tempat pelatihan sunyi sepi. Sanggar Pramudyan mendadak ramai. Ah, banteng telah berubah jadi kerbau. "Pengging telah menyerah," sahut Panji Tugaran. Ya, sebelum bertempur. Dan itu berarti tak ada lagi yang bisa kita harapkan dari Pengging. Tak bersisa, Kang." Mereka berdua menghembuskan nafas dengan kecewa. Keduanya mendadak terdiam dalam kekecewaan. Burung-burung hutan berkicau dari dahan ke dahan, dari ranting ke ranting. Sesekali suara monyet meningkahi suasana. Diam mereka terus berlanjut. Hanya mata mereka saja yang enggan beristirahat, tak henti-henti menatap rimbun dedaunan. Pikiran mereka diayun kegalauan dan kekecewaan.